Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Widiana Sonda dengan NIM 2110912220020 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi, misi, dan tujuan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat atau Miracle. Baik, yang pertama adalah visi dari Universitas Lambung Mangkurat, yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Rumusan visi Universitas Lambung Mangkurat tersebut mengandung 3 kata kunci utama, yaitu terkemuka, berdaya saing, dan lingkungan lahan basah. Pencapaian visi Universitas Lambung Mangkurat ini sangat konsisten dengan visi fakultas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, yang dicerminkan pada kapasitas institusi yang terkemuka atau unggul di bidangnya, Universitas Lambung Mangkurat Fakultas. Pencapaian sumber daya manusia dan ipteks yang berkualitas, serta lingkungan lahan basah sesuai bidang keilmuan fakultas menggunakan variasi narasi kata antara lain lahan suboptimal atau area sungai dan pertambangan atau perikanan, kelautan atau fakultas pertanian, perikanan, kedokteran, kehutanan, teknik. Sementara beberapa fakultas seperti Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengimplementasikan lahan basah di dalam narasi misi fakultas. Pencapaian sumber daya manusia dan ipteks yang berkualitas sangat berkaitan dengan sifat terkemuka atau unggul dan berdaya saing atau kompetitif. Ipteks dalam pengelolaan lahan basah yang unggul menjadi barometer institusi ini, Universitas Lambung Mangkurat dan Fakultas, yang mampu meningkatkan harkat dan daya saingnya dalam lingkungan lahan basah dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam skop nasional maupun internasional. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional sehingga rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya yang ditetapkan akan selaras dengan visi Universitas Lambung Mangkurat. Ketiga kata kunci tersebut dijabarkan menjadi: yang pertama, terkemuka, merupakan pernyataan keunggulan mutu lulusan dan ipteks yang dihasilkan oleh Universitas Lambung Mangkurat, kualitas yang baik dan terukur sesuai standar mutu pendidikan tinggi. Keunggulan institusi tersebut meliputi kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. 2. Berdaya saing, merupakan pernyataan kemampuan institusi untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya, baik skala nasional, regional, maupun internasional di bidang pendidikan dan pengajaran, manajemen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, produk riset, dan pengabdian kepada masyarakat serta kompetensi lulusan. Dan yang ketiga yaitu lingkungan lahan basah atau wetland, merupakan pernyataan wilayah atau lahan yang sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Lahan basah adalah wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan baik alami maupun buatan, permanen atau temporer atau sementara, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah atau surut tidak melebihi 6 meter. Konversi Ramsar. Secara geografis, ini menjadi faktor kekuatan dan peluang yang harus dioptimalkan oleh Universitas Lambung Mangkurat menjadi institusi yang unggul dan kompetitif. Kemudian, misi dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, yang berarti tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah,
dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Adapun tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Dan yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang kedua adalah mengenai visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Kemudian, misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan khususnya di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Adapun tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu pertama, terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Terwujudnya penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. 3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, mengenai visi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 4. Menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang keenam, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Adapun tujuan dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif baik secara teoretik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal,
nasional, dan internasional. 5. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik masyarakat melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum, sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat, dan menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. 2. Mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. 3. Bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu seperti ilmu alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. 4. Memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. 5. Peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic atau assessment skills. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development atau program planning skills. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. 4. Mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Dan yang ke-8, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah mengenai profil lulusan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manager, innovator, researcher, apprentice, communitarian, leader, and educator atau yang dikenal dengan miracle. Adapun yang pertama yaitu manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, innovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. 3.
researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. 4. Apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. 6. Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Baik, sekian penjelasan mengenai visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, visi, misi, dan tujuan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.